Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, bahasan pada malam hari ini sungguh menarik. Dan tentunya kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang tentunya Anda telah tahu. Beliau adalah Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, Bante, gimana? Sehat, Bante? Ya, agak flu sedikit lah. Agak batuk-batuk dikit nggak apa-apa ya, Ya, Bante? bisa Ya? begitulah. Perubahan cuaca ini. Namanya tubuh manusia tuh siapapun juga pasti sakit. Gitu ya. Enak sekali kalau menghadapi sakit seperti itu ya, Bante. Maka Nggak dari itulah, peluh gitu ya. tidak perlu menggerutu, tidak perlu menyalahkan. Namanya lahir, itu sudah kewajaran pasti sakit. Oh gitu ya, Bante. Terimalah apa adanya. Jadi lebih tenang ya. Baik, Bante. Rupanya malam hari ini kita membahas masalah yang cocok nih dengan pembicaraan ini tadi. Hidup bahagia tanpa rasa cemas, Bante. Nah, sebenarnya apa sih kecemasan itu, Bante? Sesungguhnya orang ini bisa khawatir, bisa cemas, bisa takut. Itu ada sesuatu yang selalu memikirkan sesuatu yang akan datang. Selalu memikirkan apa yang kurang saat ini. Jadi dengan demikian kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu hanya berhubungan dengan masalah yang kita hadapin dalam kehidupan sehari-hari itu. Maka dengan demikian itu adalah permainan pikiran kita sendiri. Maka itu Sang Buddha katakan, marilah kita mulai sekarang menjadi makhluk yang selalu sadar, opo sih kita kok tidak pernah bahagia. Nah, kesalahan-kesalahan keliruologi di dalam cara berpikir kita itu kita analisa sendiri. Itulah namanya belajar mengerti kehidupan dan kehidupan kita yang ada dalam pikiran ini. Ini sangat penting karena ini perlu. Tidak ada satupun manusia yang takut, maunya gelisah, maunya cemas, mau khawatir, itu tidak ada. Tetapi mereka tidak paham. Aku kok dari dulu kok modelnya kok gini sih, kok takut, terus cemas, terus khawatir, terus. Nah, setelah memahami demikian, ini adalah permainan pikiran kita yang salah. Mengatasi problem demi problem itu yang membuat kita tidak pernah bahagia. Maka dari itu inilah yang harus dirubah cara berpikir kita pribadilah. Jangan yang dirubah kitab sucinya, yang dirubah KTP-nya itu nggak ada gunanya, itu yang di luar diri kita. Tetapi apa kecemasan itu buruk, Bante? Sesungguhnya selama dia itu cemas, khawatir dalam dirinya sendiri, buruk untuk pribadi, tetapi tidak menyusahkan pihak yang lain. Kalau dia memuncak kecemasan, gelisah, takut, cemas terus-menerus, itu akan cepat dia stres, cepat tersinggung, cepat marah. Itu akibatnya membuat orang susah nantinya. Maka itu selama dia menderita secara pribadi, itu tidak menjadi masalah. Dia menderita secara pribadi. Tetapi pikiran kalau sudah negatif seperti ini, akan menyebabkan dia mudah membuat orang yang sekitarnya itu bisa kena semprot lah, bisa dimarahin lah, bisa dicurigain lah, karena dia sendiri pola pikirnya sudah salah. Itu akan menyalahkan pihak-pihak yang lain. Itu yang membuat penderitaan bagi pihak yang lain. Ini yang harus dicegah, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus dibereskan sumbernya. Sumber pikiran kita ini dibereskan. Bagaimana supaya kita tidak cemas, bagaimana supaya kita tidak khawatir. Marilah kita ikutin cara yang bijaksana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita lihat ke dalam diri kita, bagaimana kita mampu mengontrol pikiran kita. Bagaimana kita bisa membangkitkan energi positif yang terus-menerus dalam pikiran kita, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kecemasan, khawatir, takut itu muncul dalam pikiran kita. Itulah yang namanya orang yang pandai, dia selalu mengisi aktivitas pola berpikir positif, positif, positif yang kita sebut sadar damai, sadar damai. Karena itu merupakan poin terpenting yang harus kita kembangkan setiap detiknya. Otomatis kekhawatiran dan kecemasan akan berkurang. Lebih banyak positifnya yang kita bangkitkan. Kalau pikiran dibiarkan, ya wes babanu memang model kok ini, aku nggak tahu apa yang harus saya ucapkan. Ya akhirnya semburat kacau balau, cemas, aduh kok gini, kacau lah, kok gini lah. Ini habis investasi, Bante, uang, terus takut, cemas kalau nanti jatuh, saya saham nih, Bante. Ya. Ya, itu gimana mengatasi, mencegah kecemasan yang datang, Bante?
Maka dari itulah kecemasan dan kekhawatiran itu kan sesungguhnya menyebabkan kita ingin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingin kita investasi ini inginnya untung. Ya pastilah. Tapi takut rugi gimana, nanti takut begitu gimana. Ini karena kita anggap itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi kalau kita tahu bahwa investasi itu ada sesuatu yang kita butuhkan di dunia, tetapi kita hanya sekedar itu kita manfaatkan untuk kepentingan di dunia ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting pikiran kita. Bagaimana pikiran ini tidak sampai menderita karena masalah itu pun. Masalah apapun juga yang ada di luar di kita, jangan sampai kita menderita. Cara itu loh ya harus kita pilih. Cari caranya supaya kita itu bisa terbebaskan dari penderitaan. Nah, kalau kita sudah tahu demikian ini, mulai sekarang kita jangan menganggap bahwa sesuatu apapun yang di luar itu sesuatu yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah pikiran kita sendiri. Kita menjaga pikiran, menjaga berlian kita yang ada dalam batin ini dengan sungguh-sungguh dirawat, dijaga. Ini sangat berharga. Pikiran kita sangat berharga. Tetapi kalau kita sebaliknya, pikiran ada gunanya, yang penting duit, harta. Itu yang membuat kita takut dan khawatir akan cepat dan sangat dominan, lebih dominan karena itu anggap penting, kita akan cepat stres, cepat menderita, cepat jengkel, cepat marah. Karena itu kita anggap penting sekali. Tetapi kalau kita anggap pikiran ini lebih penting, kita hanya berusahalah. Kalau memang namanya berbisnis itu terkadang untung, terkadang rugi. Itu ada satu kewajaran perubahan naik dan turun. Itu maka dari itu kita yang siapapun juga yang berinvestasi itu harus pandai-pandai. Ketika dia naik gini, nah kita berani enggak? Kalau kita ketika dia naik berani merasain pasti naik lagi, kita beli naik lagi. Kalau naik lagi untung. Tetapi kalau sudah berani naik begini, ternyata turun, kita cepat-cepat juga. Wah ini turun. Tetapi kalau kita lihat situasi seperti naik dan turun demikian ini, ya otomatis orang yang mau cari safety-nya, dia harus mencari ketika pas di bawah, mulai naik, saat itulah. Nah, itu namanya orang yang pinter, dia tahu bagaimana berinvestasi, kan begitu. Jadi jangan waktu sudah naik tinggi, masuk. Turun, tuh aku rugi besar, kan gitu. Harus pakai intuisi. Ya istilahnya ya harus mengenali punya ilmu lah. Mengenali itu punya ya, paham, memahami lah ilmunya. Ya. Ada nggak cara mengubah kecemasan Bante? Kalau sudah ini nih sekarang lagi cemas nih, lagi ada masalah gitu ya Bante, kan bisa saja mungkin suami sedang berlayar, mungkin anak sedang naik gunung, ya kan Bante, ini kan mengundang kecemasan nih. Ya kan? Ya inilah sesuatu yang membuat kita cemas, khawatir itu katakanlah pikiran kita sedang muncul sesuatu yang negatif. Nah ketika kita memahami sesuatu pikiran negatif ini, Sang Buddha mengatakan itu pikiran yang tidak bagus. Maka itu kita memperindah pikiran kita ini dengan dirubah. Yang tadinya negatif ini dirubah dengan membangkitkan sesuatu energi yang positif. Ya. Nah, sesuatu yang positif ini ya mungkin kita bisa juga yang katakan sadar, damai terus-menerus. Itu yang kita ucapkan. Atau kita sebut Buddha, Amitofo, silakan. Yang positif apapun juga bangkitkan dalam pikiran kita untuk mengalahkan yang negatif itu. Jangan sampai dominan. Tetapi kalau kita sudah membangkitkan yang positif ini ternyata pikiran kekhawatiran, takut masih muncul. Kita harus tanya, kenapa ya kok? Apa sih manfaatnya aku berpikir negatif? Apa gunanya kita berpikir seperti ini? Kalau kita melihat, mengetahui itu rugi, itu membahayakan, itu tidak bagus dalam pikiran kita, buat apa diteruskan? Nah, ketika kita tahu seperti ini, tanya untuk apa sih pikiran negatif? Buat apa aku pikirkan? Nah, ini kalau sudah tanya-tanya terus, untuk apa aku memikirkan sesuatu yang negatif? Ini membuat aku menderita, ini membuat aku sengsara, ini membuat kita tidak bahagia. Buat apa dipikirkan? Nah, tanya terus, buat apa dipikir? Jadi kita maunya dibuang. Tetapi namanya berusaha, kita belum mahir dalam mengatur pikiran, ternyata negatif itu masih kuat. Maka itu kita harus menyadari itu karena kita tanpa kita sadarin,
energi pikiran itu condongnya itu memikirkan yang negatif, terus diarahkan ke sana. Ya. Ini yang membuat kita tambah negatif. Maka dari itu kita diminta oleh yang tersadarkan itu, pindahkan, alihkan perhatian itu, jangan memperhatikan ke negatif itu. Kita mengalihkan ke sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu yang bisa membuat kita tenang, yang bisa membuat kita damai. Yaitu mungkin kita kalau di rumah ada gambar Buddha dilihat, kita terus terang aja katakan sang Buddha ini kalau kita lihat wajahnya itu senyum, tenang. Jadi kita yang tanpa kita sadari melihat, kita akan terpengaruh. Iya. Waduh, ini positif, begitu damainya, begitu agungnya sang Buddha. Jadi kita akan terpengaruh karena perhatian dipindahkan ke positif itu. Nah, kalau ini kita tetap masih tidak bisa, harus menyadarin juga bahwa semua yang negatif itu bukan setan yang menciptakan, tapi awake dhewe yang menciptakan pikiran-pikiran terus-menerus yang tidak kita sadarin. Maka dari itu kita harus bisa menyetop, menghentikan dengan sungguh-sungguh. Kalau ini tetap tidak bisa, ya terakhir kali sang Buddha menekankan kita menggunakan kekuatan diri kita, gigi dengan gigi kita katupkan, lidah itu dinaikkan ke atas, ditekan, tangan dengan tangan ditekankan. Jadi energi semua tenaga ini masuk pikiran ke sana, disitulah lenyap yang negatif itu, kita konsentrasi ke tekanan-tekanan itu sendiri. Oh, itu untuk menghilangkan kecemasan tadi ya, Pak? Ya, itu jadi 5 hal yang harus dikembangkan ini tadi, satu demi satu. Ya, Bante, bagaimana memanage pikiran kita agar kecemasan bisa berubah menjadi semangat? Tadi itu kan menetralkan kecemasan ya, Bante. Ya. Terus bagaimana kecemasan itu menjadi semangat? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, penasaran dengan jawaban Bante? Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang berada di Tulungagung, Kediri, Batu, Jombang, mungkin Kertosono, dan juga di Banyuwangi. Tentunya saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia pada malam hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin ada keluarga yang sedang sakit, mungkin dengan melihat acara ini akan ada inspirasi atau obat bagaimana mengatasi rasa kecemasan menghadapi keluarga yang sakit. Iya, Bante, ini tadi pertanyaan kita yang terpotong, bagaimana sih memanage pikiran kita agar yang cemas itu bisa menjadi semangat, Bante, sesuatu yang semangat. Ya, memang kita ini harus memahami manusia ini kurang kebijaksanaan yang menyebabkan dia cemas dan khawatir. Maka dari itu kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Kalau siapapun juga dia pintar, bijaksana, memahami dengan terang bahwa tiap-tiap individu itu mereka punya karmanya, punya bibit karmanya. Kalau terjadi dia sakit kayak, dia terjadi kecelakaan kayak, terjadi musibah, kebakaran kayak, terjadi apapun yang negatif, itu memang sudah saatnya dia membuahkan buah karma yang negatif yang mereka pernah tanam. Tetapi kalau itu memang bukan karmanya, tidak akan terjadi. Karena kita kebanyakan orang-orang tua ini selalu mencemaskan ketika anaknya keluar kota, keluar negeri, ke hutan mana, cemas dan khawatir selalu muncul. Maka itu kita sudah berkali-kali berpikiran negatif, cemas dan khawatir, nanti beginilah, nanti begitu. Kalau terjadi seperti ini gimana? Ternyata sudah pulang, berkali-kali sudah pulang, tapi kebiasaan negatif itu tetap muncul. Betul. Ini harus ditanya, iya ya, aku sudah berkali-kali mencemaskan anakku, mengkhawatirkan anakku begini dan begitu. Ternyata dia baik-baik aja pulangnya. Jadi dengan demikian itu, kecemasan itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya, membuat kita menderita sendiri. Lalu ngapain kok berpikiran berulang-ulang? Sudah jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, tetap cara berpikir yang salah. Maka dari itu inilah yang dikatakan kita ini ternyata lebih bodoh dari keledai. Keledai yang sekali jeblok jatuh tidak akan jatuh lagi kalau lubang yang sama. Kita sudah sekali jatuh, sudah salah, cemas dan khawatir, sekali, 2 kali, 3 kali, tidak terhitung kita cemas dan khawatir karena kesalahan kita, cara berpikir kita sendiri. Maka dari itu kita mulai sekarang ya itulah, berpikir dengan bijaksana. Saya yakin semua makhluk itu dia punya bibit karmanya. Dan saya lihat anak saya ini selalu berbuat baik di rumah, di sekolah, dimanapun juga. Karena kekuatan kebaikan itulah dia pasti selamat, tidak akan terjadi masalah apapun juga. Maka itu ketika anak kita mau pergi kemana, alangkah baiknya ini kita
mengharapkan mereka itu memancarkan cinta kasih. Mengharapkan semua makhluk yang ada di alam manapun juga, di hutan lah, di mobil lah, dimanapun, semoga mereka berbahagia, semoga semua berbahagia. Terus menerus. Kalau kita ke hutan, ke gunung, biasanya mereka itu karena ada kesalahan-kesalahan tertentu, apakah dia kencing seenaknya, tahu-tahu di situ ada makhluk yang nggak seneng, kita terganggu. Kita bisa terjadi musibah karena makhluk itu. Tetapi kalau setiap kita tahu, orang Jawa itu ketika mau apapun juga permisi, nyun sewu, permisi ya, saya mau kencing di tempat ini. Betul. Ya itu semoga. Nah, dengan demikian itu kita tidak menganggap bahwa itu tidak ada, walaupun kita secara mata kasar tidak kelihatan, tetapi kita itu harus memahami. Itu betul ya Bante ya, permisi itu ya? Permisi itu sangat bagus, kulon nuwun itu sangat bagus, dimanapun juga. Dengan demikian itu kita rendah hati, memohon kepada mereka itu mengizinkan kita lewat di situ. Terus habis sata pembantunya boleh ya? Ya, kita doakan semoga semua berbahagia, semoga semua berbahagia terus menerus. Ini juga akan membuat sesuatu yang lain. Makhluk yang di sana senang, gembira, pancaran-pancaran cinta kasih itu mereka senang. Dia tidak akan mengganggu kita. Yang mau mengganggu, kita terlindung oleh mereka. Ojo diganggu, mau ngapi kok diganggu, nah, kan gitulah. Iya Bante. Bante, saya sedikit bercerita, pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang ibu di rumah sakit yang ternyata beliau mengenali saya tuh ketika di Manage Your Mind, dan dia punya anak yang sering sekali keluar masuk rumah sakit karena punya kelainan jantung, Bante. Dan terakhir tuh saya lihat kayaknya saya sudah menyerah lah seperti itu. Cuman dia bercerita bahwa saya tuh benar-benar tabah tuh karena saya menonton acara ini, Bante. Mungkin Bante bisa memberikan sedikit kata-kata untuk beliau yang anaknya ini kalau itu yang punya kelainan jantung ini, Bante. Sesungguhnya siapapun juga harus memahami kalau anaknya ada sakit yang lain dari yang lain. Ini berarti menunjukkan ada karma negatif yang lampau yang menyebabkan dia harus menerima kondisi seperti ini. Maka dari itu dia setidak-tidaknya ini bisa dilakukan dengan sistem anaknya itu berdoa untuk memohon maaf terhadap makhluk-makhluk yang pernah disakitin, terhadap makhluk-makhluk yang pernah dibunuh. Semoga mereka saling memaafkan. Dibuat upacara seperti itu, dan yaitu banyak umat kita yang terbantu oleh umat kita yang bisa fakji itu, yang seperti dikasih energi positifnya, itu juga bisa terbantu. Jadi dengan demikian ya kita berdoa ya, di dalam berdoa itu akan memberikan sesuatu kekuatan, di dalam energi itu juga memberikan kekuatan. Jadi bisa dicarikan alternatif lah. Banyak yang terbantu lah dengan mereka yang kita sering adakan di wihara dulu itu sebulan sekali. Tetapi ya sekarang mereka mungkin sudah sibuk sekali, sibuknya itu menyebabkan dia tidak bisa datang. Maka itu dengan demikian ya kita hanya bisa mendoakan. Iya Bante, oke, terima kasih Bante. Apakah Sang Buddha pernah mempunyai kecemasan terhadap murid-muridnya, Bante? Ada nggak kisah-kisah seperti itu? Sesungguhnya kalau beliau ini yang sudah mahir di dalam cara berpikir yang paling mahir, dalam pikiran beliau tidak ada kecemasan. Yang dia lihat ini merupakan satu kewajaran. Waktu zaman Sang Buddha itu, Buddha Dhamma itu, agama Buddha berkembang yang luar biasa. Nah pada satu saat, ya sekarang ini sudah menurun. Menurun itu dalam arti kata walaupun istilahnya jumlahnya banyak, tapi quality batinnya tiap-tiap orang itu sudah tidak seperti di zaman Sang Buddha lagi. Jadi itu tetapi ternyata ini sudah merupakan kewajaran. Karena dalam bisnis kan ada naik, terkadang turun. Perkembangan batin juga begitu, naik, turun. Jadi maka dari itu kita sebagai manusia ini harus menyadari kita ini sekarang condong naik atau condong turun dan gelombang pikiran kita pribadi. Maka dari itu kalau kita sudah tahu demikian ini, apa yang menyebabkan gelombang kita turun, ini jangan dilakukan. Carilah apa yang menyebabkan gelombang kita itu naik, itu kembangkan terus. Kita berjuang ke sana untuk menaikkan. Jadi dengan demikian ini sangat simpel, sederhana. Jadi dengan demikian ini otomatis Sang Buddha hanya memberikan kepada kita bersemangatlah untuk berjuang meningkatkan spiritual kita, quality batin kita lebih tinggi.
Kalau kita condongnya seperti air, Sang Buddha tidak akan khawatir. Karena memang sifat kewajaran secara wajar, hampir semua makhluk itu condongnya seperti air mengalir Ke yang lebih bawah. rendahan. Ya, Jadi mengalir dengan ke demikian, rendah. kalau sudah wajar seperti itu mau diapain? Kalau kita khawatir, wah khawatir ini airnya dari gunung, naik turun, naik begini macam-macam, tidak ada gunanya juga. Biarkanlah dia mengalir apa adanya. Yang punya tugas dalam air itulah mereka harus menjalankan tugasnya itu. Bagaimana memanage air yang sering menyebabkan di Malang Selatan banjir. Ya. Nah itulah yang ahlinya, yang punya kewajibannya untuk mengatur bagaimana supaya Malang Selatan itu tidak banjir. Itulah tugas mereka, termasuk wali kotanya, termasuk dari Bupati. departemen mana ini yang bertanggung jawab semuanya. Ya. Ya, Bante. Bante, sebenarnya apakah dengan meditasi kita bisa mengatasi kecemasan? Masa pas lagi cemasnya kita langsung meditasi atau gimana, Bante? Begini, sesungguhnya meditasi itu sangat simpel. Sangat simpel itu bukan berarti meditasi itu duduk bersila, Tempat meditasi sepi, begini. gitu ya? Bukan seperti itu. Jadi banyak orang yang berprasangka negatif seperti itu. Meditasi itu adalah bagaimana kita ini membiasakan setiap saat untuk membangkitkan pikiran yang senang dan gembira. Senang harus senang, harus gembira, harus happy setiap saat. Kenapa? Karena kita harus berusaha sendiri toh. Masa kita berusaha gelisah, cemas, takut, susah, stres, ini sampah ngapain? Lebih baik kita bagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh setiap saat itu bangkitkan senang, gembira, happy. Rasanya always smile everywhere. Wah, kan happy seperti itu. Itulah sesungguhnya meditasi yang terbaik bagi kita semua yang masih sibuk itu. Jadi kalau gitu meditasi duduk nggak penting, Bante? Sesungguhnya ada pentingnya juga, tetapi Apa kan bukan utama istilahnya- itu? Itu bukan utama sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat kehidupan kita itu lebih banyak mana duduknya atau bergeraknya. Kebanyakan umum kan banyak bergeraknya. Ya. Kalau semuanya dikatakan meditasi ya duduk, jadi orang semua kan stres semua berarti. Mereka nggak akan bahagia. Tetapi kalau dia setiap aktivitas apapun juga cobalah lihat semuanya itu dan senang dan gembira, selalu bangkitkan aktivitas yang positif, gembira dan senang terus. Disitulah dia petani bisa mengerjakan sambil pacul, sambil bersiul-siul, senang gembira mengerjakan tugasnya. Yang buat sate juga senang gembira, yang masak-masak senang dan gembira. Dia karena melakukan sesuatu yang positif. Karena dia memikirkan ini positif, ini membahagiakan. Aku akan masak sate yang enak, aku akan masakan yang enak untuk pelanggan-pelangganku di rumah makanku ini. Dengan senang gembira mengharapkan mereka dapat makanan yang enak. Akhirnya mereka akan senang, wah enak nih masakannya. Ya. Walaupun itu mungkin pada saat itu tidak enak, tapi pikiran positif, senang dan gembira mengharapkan ini makanan enak. Orang yang makan itu tersugesti, wah kok enak ini. Saya juga tersugesti, saya langsung senyum ini, Bante. Langsung enak gitu. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, tapi jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi, dan tentunya tema kita adalah hidup bahagia tanpa rasa cemas. Baik, Bante, sebenarnya apa sih akibat yang ditimbulkan jika kita cemasnya berlarut-larut nih, Bante? Kan ada tuh yang lengket 3 hari, 4 hari, 5 hari ngadepin masalah, Bante. Gimana nih, Bante? Mungkin ada penonton kita yang begitu. Ya, memang kalau kita punya pikiran ini selalu negatif, cemas berlarut-larut ini akan merusak kesehatan mereka sendiri, merusak pikirannya mereka sendiri, merusak posisi dari otak mereka, sehingga dengan demikian energi gelombang-gelombang negatif itu akan menimbulkan zat-zat kimia yang negatif. Perubahannya. Nah, itu akan tergantung tiap-tiap individu dia ada lemah di mana. Ada yang lemah di lambung, dia akan terserang kena sakit mahnya. Ada yang lemah di jantung, dia merasa kok sesak, tidak enak. Dia ada yang lemah di dalam paru-parunya, pernafasannya seolah-olah tidak seimbang, menggeh dan macam-macam. Karena asma bisa terjadi karena dia selalu cemas dan cemas. Maka dari itu, ketika melihat dengan kecemasan itu merugikan untuk kesehatan tubuh jasmani, merugikan untuk keadaan pikiran kita, merugikan kita juga menderita sendiri. Lalu ngapain punya pikiran cemas dan khawatir seperti itu? Lebih baik kecemasan dan khawatir itu kita buang aja lah ke sampah, tidak usah dipikirkan.
yang buat kita cemas dan khawatir. Itu rumah sakit umum, rumah sakit jadi tambah besar, Bante. Banyak orang sakit, banyak orang stres. Karena mereka itu kebanyakan yang masuk rumah sakit itu kalau saya perhatikan, satu ya mungkin makanan yang salah. Pola makan. Pola makan. Gaya Kedua hidup. ya itu dia cara berpikir juga yang salah. Ya. Coba kalau sekarang dua hal ini aja dijaga, karena Sang Buddha katakan makanan itu memang penting untuk kesehatan tubuh jasmani. Kalau kita menjaga makanan dengan baik, tubuh kita juga baik. Kalau kita menjaga pikiran dengan baik, semuanya juga akan menjadi lebih baik. Jadi dengan demikian ini, dua hal ini yang harus dijaga. Pola makan dan pikirannya. Pola berpikir ya, Bante. Pola berpikir, cara dia berpikirnya itu bagaimana selalu senang dan bahagia, bisakah kita bangkitkan setiap saat. Itulah meditasi yang terbaik. Saya tak ambil nafas dulu, Bante. Iya, kalau ada masalah kita, nah itu Bante. Sebenarnya apakah kecemasan muncul dari rasa ketidakyakinan, Bante? Sesungguhnya orang yang cemas dan khawatir itu dia tidak tahu sih. Sesungguhnya aku itu maunya apa. Maka itu Sang Buddha itu menekankan keyakinan itu dia harus tahu cara dia berpikir. Itu adalah inti dari semua agama. Kalau cara dia berpikir salah, walaupun dia dipuji-puji, dikatakan agama kita yang terhebat, agama kita yang super dan macam-macam, awake dhewe nggak dapat manfaat. Lebih baik kita nggak usah pusing dengan agama apapun juga. Yang penting bagaimana pola berpikir kita ini sesuatu yang bisa dirubah sedemikian rupa menjadi selalu senang dan bahagia, selalu tersenyum, smile di mana-mana juga, gembira dan bahagia setiap saat. Disitulah kita akan menciptakan agama yang direct ke dalam pola berpikir kita sendiri, kita akan lebih bahagia. Itu aja, simple dan sederhana kok. Bante, tapi kita bagaimana nggak cemas, Bante, kalau misalnya ada orang tua kita sakit, harus masuk rumah sakit, nggak ada uang, bingung gimana nanti harus operasi, nggak bisa bayar, ayo Bante, cemas nih Bante. Ya memang itulah resiko daripada hidup. Maka dari itu kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini memang setidak-tidaknya ada persiapan. Persiapan itu adalah semenjak kita bekerja, di situ kita menyiapkan, menyisihkan. Aku nyimpan 25% dari penghasilanku. Tiap bulan disimpan 25%. Kalau kita sudah hidup sekian 20 tahun, berapa banyak simpanan kita? Kedisiplinan menyimpan itu sudah diajarkan oleh Sang Buddha. 25% dari penghasilan kita simpan untuk persiapan macam-macam yang akan terjadi. Nah, kalau kita sudah nyimpan ini sekarang juga bisa, apakah kita ikut asuransi? Nah, dengan demikian ikut asuransi, kalau 25% kita simpan ini, asuransinya kita ikutin yang 10%. Jadi sesungguhnya kan ada sisa 15% untuk keperluan kita sehari-hari. Yang nanti ketika terjadi sakit, asuransi yang bayar. Karena itulah yang namanya orang bijaksana itu harus menata kehidupannya sesuai dengan kewajaran untuk persiapan yang akan datang dijalanin, baru kita aman dan selamat. Kalau kita tidak dijalanin, takut dan khawatir akan selalu muncul. Iya, tidak terkena. Itu kesalahan menata kehidupan kita pribadi. Iya. Jadi bukan kesalahan dari agama kita, kesalahan dari itu. Sekarang kita sendiri yang tidak tahu bagaimana menata kehidupan, itulah yang menjadi salah. Maka itu belajar kebenaran kehidupan itu harus gimana kita akan lebih bahagia nantinya. Menata ya Bante. Itu aja yang kita perlukan di dunia ini. Bante, bagaimana menghilangkan kecemasan dalam waktu singkat, Bante? Sesuatu manusia itu kebanyakan maunya instan. Kalau bisa lebih cepat, kenapa? Instan ini sesuatu yang diharapkan oleh semua makhluk, tetapi sesuatu yang mau instan ini kebanyakan tidak akan satupun yang pernah didapat. Ketika dia mau menghilangkan cemas, menghilangkan kekacauan, malah dia ingin tenang, timbullah perlawanan di situ. Maka itu kita sebagai manusia yang sadar harus menyadarin bahwa ini adalah kebiasaan cara berpikir kita yang salah. Kita maunya begini, tapi keadaan pikiran kita kok seperti ini. Aku nggak mau seperti ini, nggak mau yang kacau, nggak mau cemas, nggak mau gelisah. Kita nggak bisa mementahkan pikiran itu. Tetapi kita sekarang harus bisa menerima apa adanya dengan penuh kesadaran. Pikiranku ini ya, lucu juga ya.
Jadi kita seolah-olah melihat mengetahui pikiran kita sedang cemas, sedang kacau, sedang stres. Cuma dipantau aja, dilihat aja. Diketahui, oh lucu juga ya pikiran kok elek ini ya. Oh kok lucu seperti itu ya, model seperti itulah. Kita tertawa sendiri melihat kejelekan pikiran kita itu. Jadi jangan menyalahkan, jangan menuntut. Aku nggak mau yang ini, aku nggak mau yang pikiran jelek, cemas, aku nggak mau. Kita memantau, mengetahui dan menilai, elek banget ya pikiranmu, kok jelek ya, kok negatif selalu ya, kenapa ya? Ya, memang kok gini kok, sudah biasa seperti ini, biarin aja dulu. Nah dengan demikian kita hanya memantau, menilai, memahami dengan rasa senang dan gembira memantau, oh ternyata kebanyakan manusia itu pikirannya baik negatifnya. Ya. Kita sendiri juga mengatakan, oh negatif kita selalu muncul seperti ini. Jadi wajar. Jadi dengan demikian jangan menuntut. Itu adalah cara yang terbaik. Karena kita senang toh. Sekarang sudah menilai dengan sesuatu pikiran yang wajar ini menyenangkan. Sesuatu yang kita nilai, elek banget ya. Cemas, bingung. Tapi ya kok ini memang sudah wajar pikiranku kok ini. Ya babanu lah. Biarkan aja dia berproses, cuma kita tahu, pantau, jangan ngikutin lagi. Biarin aja. Memang model kok ngono pikiranku. Sudah, itu akan membereskan semua. Betul. Itu perlu proses memang Bante ya. Ya itulah, jadi kita harus memahami hukum alami daripada proses pikiran tiap-tiap individu itu. Iya, karena saya memang juga begitu Bante. Kok iso ya aku mikir negatif ini gitu. Kok iso ya sampai ketawa-ketawa sendiri. Udah nggak bagus switch gitu ya, ganti yang pikiran positif. Seperti itu ya Bante sebenarnya dengan cepatnya itu seperti itu ya. Itulah. Baik, harus dengan latihan Bante ya, praktis. Bisakah kita hidup tanpa kecemasan? Tanpa kecemasan. Otomatis kalau kita hidup tanpa kecemasan ini berarti kita sudah menjadi makhluk yang super. Sudah punya keahlian di dalam memanage pola berpikir yang luar biasa. Maka dari itu, ini bisa dicapai kalau kita ini sudah bisa memahami apa sesungguhnya membuat kita ini tidak bahagia. Yaitu kita selalu ekstrem yang kanan itu. Kanan itu sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin dipuji, kita ingin untung, kita ingin dapat kedudukan. Positif kan? Pokoknya yang positif, aku yang mau itu, aku yang ingin dapat. Itu ekstrem. Juga demikian, kita condongnya ke yang kiri itu, yang ekstrem kiri. Aku tidak mau apapun yang tidak aku inginkan. Aku tidak mau rugi, aku tidak mau menderita, aku tidak mau sakit, aku tidak mau kehilangan kedudukan. Pokoknya yang negatif aku tolak. Satunya mau dapat, satunya yang tolak. Ini yang menyebabkan kita tidak pernah happy. Kita selalu terpontang-panting oleh dualisme ini. Kita juga terpontang-panting sesuatu yang akan datang, sesuatu yang telah berlalu. Pikiran selalu ke sana dan ke sini. Maka dari itu, kalau kita lihat apa yang diajarkan Sang Buddha itu luar biasa. Sang Buddha ngajak kita di tengah-tengah, di sentral dari dualisme apapun juga. Bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan seperti roda sepeda atau sepeda motor yang sedang berjalan. Seolah-olah yang di tengah ini kan diam aja toh. Yang berputar kan naik turun kan rodanya aja. Iya, jadi dengan demikian kita tidak sampai kacau pikiran kita kalau kita di tengah-tengah itu seperti roda itu porosnya kita akan lebih damai, lebih hening. Itulah poin yang diharapkan oleh Sang Buddha dan diharapkan oleh mereka yang menjadi makhluk yang tersadarkan. Sesuper apa jadinya orang yang sudah sampai di poros yang menyadari ini Bante? Ya otomatis mereka ini sudah mungkin ada cerita-cerita zaman sudah tidak akan diganggu oleh keserakahan, kebencian, kebodohan karena dia sudah sadar sempurna. Otomatis dia itulah yang dikatakan sudah mencapai kesucian. Menciptakan misalnya berpikir apa ya yang positif ya tentunya, atau berpikirkan sesuatu terus kemudian muncul berpikir sesuatu itu bisa terciptakan kalau dia itu memang sudah istilahnya punya kemampuan apinya ya, kesaktian. Tetapi kan juga di dalam orang-orang yang suci ini ada yang tidak punya kesaktian apapun juga, tapi dia suci, mulai pandai di dalam menata cara berpikir secara pribadi. Tetapi dia tidak mampu menggunakan energi pikirannya itu membuat sesuatu kemujizatan yang lain. Ada yang seperti itu. Oh ya, ada yang tidak mau atau memang tidak bisa Bante? Tidak mau aja, dia pengen sebetulnya ya simple aja. Istilahnya tergantung saat dia itu gimana ya. Pengumpulan jasanya kalau sekarang ini, di zaman sekarang ini yang ada itu tewija.
3 macam ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi di zaman Sang Buddha itu di saat itu semuanya punya kesaktian macam-macam, itu ada semuanya, lengkap. Sekarang cuma 3. Nanti pada satu saat 4.000 sampai 5.000 tahun yang akan datang ini, tahun itu 4.000-an, itu di saat itu hanya Vipassaku, hanya dia suci, murni, pandai dia menata ulang, tetapi tidak punya kemujizatan. Itu ada di bumi ini apa di frekuensi? Di bumi kita ini. Oh, di bumi ini. Itu yang dikatakan di dalam kitab. Tiap 1.000 tahun itu menurun kemampuan, kesaktian dari para bikunya itu. Oh, seperti itu. Oke, Bante. Ini kalau cerita-cerita kayak gini semakin seru nih. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya ingin dengar cerita yang berikutnya dari Bante Dhamma Wicayo. Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, sampai kita di segmentasi terakhir dari acara Manage Your Mind, dan tentunya Anda masih penasaran dengan apa tema pada malam hari ini, hidup tanpa rasa cemas. Baik, Bante, sebenarnya dari manakah rasa cemas itu muncul sih, Bante? Ya, kalau kita katakan semua hal dari pikiran kita, sumber dari pikiran kita. Pikiran inilah yang selalu mempermainkan kita sendiri, yang membuat kita gelisah, takut, cemas, kacau dari pikiran kita sendiri. Pikiran ini juga, kalau sumbernya muncul dari pikiran yang membuat kita cemas dan takut, sumbernya juga untuk menyelesaikan juga dalam pikiran kita sendiri. Maka dari itu, kita ini harus memahami ketidaktahuan di dalam cara menata pola berpikir itu membuat kita menderita. Maka mulai sekarang kita harus selalu sadar dan tahu bagaimana kita menata cara berpikir yang terbaik supaya kita tidak pernah cemas, tidak pernah takut, tidak akan kacau lagi, tidak pernah menderita. Ya kita sendiri tahu sendiri, memahami sendiri. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan dari Dhamma TV tidak pernah dipraktekkan, kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi kita apa yang kita dengarkan tuh dipraktekkan, lakonono itu. Jadi itu yang penting dilakukan. Agama itu bukan dipercaya. Agama itu yang penting kamu bisa menjalankan, kamu mendapat manfaat, kamu lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Itulah agama yang sesungguhnya. Nah, Bante, dulu pada waktu Siddhartha Gautama akhirnya menjadi seorang biku atau pendeta, itu kan dilandasi dari rasa cemasnya dia gitu, melihat dia bertemu dengan hal-hal yang tentang kematian seperti itu, Bante. Bukan yang mengkhawatirkan, loh kok ternyata seperti ini ya gitu. Ya itulah, jadi memang cara berpikir calon Buddha itu memang sudah sesuatu yang luar biasa. Dia seorang pangeran yang kaya raya. Melihat orang sakit dipikirkan. Dia sakit, aku juga bisa sakit seperti dia. Dia tua, aku juga bisa tua seperti dia. Dia mati, aku juga bisa mati. Kalau nanti aku ini mati, aku punya kerajaan, punya harta, punya anak, punya cucu, punya istri, punya apapun juga. Nggak aku bawa apapun juga. Lalu buat apa aku kalau begini? Berjuang mati-matian, semuanya aku tinggal. Lalu apa yang penting? Apa yang penting? Nah, itu ditanya, apa yang penting? Apa yang penting? Akhirnya dia tanya kepada seorang pertapa. Oh pertapa, begitu damai dan heningnya hidupmu. Apa sesungguhnya yang engkau cari? Hai umat yang bijaksana, aku mencari bagaimana bisa bebas dari lahir, bebas dari tua, bebas dari sakit, bebas dari kematian. Itulah yang aku cari obatnya. Hanya kata-kata itu yang membuat dia masuk. Gimana ya, obat apa yang dia omongkan itu? Disitulah dia cari. Oh ternyata aku juga harus menjadi seperti pertapa ini untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan. Filsafat yang dikatakan oleh seorang biku itu direnungkan obat apa lagi? Ya, ternyata obatnya ini adalah bagaimana kita bersama-sama untuk melatih ke dalam pikiran kita bersama supaya pikiran ini tidak lahir lagi. Karena pikiran ini terkadang lahir ke neraka, terkadang lahir ke binatang, lahir ke alam setan, kelaparan, terkadang lahir sebagai dewa. Jadi dengan demikian tiap detik itu
berubah pikiran kita itulah perubahan. Kalau benci masuk neraka, ini berubah jadi serakah, masuk ke setan, kelaparan, berubah jadi bodoh, nggak apa-apa, segalanya yang dilakukan ini aku nggak tahu, aku lakukan apa, pokoknya lakukanlah. Jadi dia tidak tahu itu seperti alam binatang. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, renungkan apakah benar-benar kita tahu manfaatnya, tidak manfaatnya. Kalau itu tidak bermanfaat, jangan dilakukan, jangan diucapkan. Kalau itu memang tidak ada gunanya, tetapi akan membahayakan orang lain, itu jangan dibicarakan. Jadi tadi mungkin ada sedikit kecemasan yang harusnya memang dirubah menjadi sesuatu yang positif ya Bante. Ya itulah, jadi sesuatu yang dikatakan kecemasan dari calon Buddha ini adalah dia cara berpikir yang luar biasa seorang yang mau mencari obat itu. Ketika dia sudah menemukan obatnya ini, dia sudah mencapai kebudaan, kesempurnaan di dalam tata cara menata pola berpikir dengan sempurna. Dia tidak pernah menderita lagi. Disitulah dia telah menemukan obatnya, lalu mengajarkan caranya kepada semua makhluk. Dengan cara kamu berpikir ini, dengan cara kamu mendengarkan cara seperti ini, kamu akan lebih damai dan lebih bahagia. Dengan demikian sudah terbukti, Sang Buddha zaman dulu merasa begitu. Sekarang umat-umat yang melalui Dhamma TV mendengarkan juga merasakan adem, ayem. Mereka lebih damai mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di Dhamma TV ini. Ya. Itulah kehebatan apa yang Sang Buddha ajarkan itu, mengajak cara berpikir yang membuat semuanya makhluk damai. Tidak perlu dia masuk agama Buddha. Yang penting semuanya damai dan happy, cukup. Itulah cara Sang Buddha. Itu pula yang diajarkan oleh para biku. Perdamaian tidak harus dengan perang ya. Kan ada yang mau perang untuk perdamaian. Itu ada cara yang paling bodoh. Orang mengatakan mau cari damai harus perang, itu bodoh sekali. Dia tidak tahu karena dirinya sendiri nggak damai, itulah yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Karena dianggap itu cara yang benar, gitu. Atau saking bodohnya dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik senjata untuk menciptakan senjata-senjata mutakhir. Karena itulah taktik daripada mereka yang punya pabrik. Bagaimana bisa pabrik menjual senjata, jadi mereka diobok-obok, toh, diadu domba ya. Dengan demikian itulah taktik mereka. Itu teknik yang sangat-sangat rendah sekali, demi keuntungan pribadi, biar orang lain menderita, kan begitu. Terjadi loh sampai di zaman milenium ini loh Bante, seperti itu. Karena manusia ini banyak bodohnya toh daripada pintarnya. Ya. Coba kalau semuanya mereka mendengarkan Dhamma TV tiap hari, oh ini ternyata kita cara seperti ini salah, ini tidak boleh seperti itu, harusnya seperti ini, dijalankan, damai semuanya. Ya. Jadi untuk damai tidak dengan kekerasan ya Bante? Tidak perlu. Tidak perlu ngerobyok ya Bante? Nggak perlu lah. Nggak perlu demonstrasi lah, membuat kekacauan, memukul sini, rusak sana. Nggak perlu itu. Itu tindakan yang sangat brutal dan bodoh sekali. Ya, cocok Bante. Baik Bante, mungkin ada kesimpulan yang bisa didapat pada malam hari ini tentang bagaimana hidup tanpa rasa cemas Bante. Monggo. Ya, para penisah yang berbahagia, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan itu adalah penderitaan untuk kita. Siapapun yang sadar akan dirinya sendiri, melihat pikirannya penuh dengan penderitaan, pikiran penuh dengan sampah, marilah kita bersama-sama. Sampah, pengotor itu tidak ada gunanya kita simpan, kita terus-menerus pegang dengan kokoh sebagai pandangan, aku memang model seperti ini. Marilah kita berani mengupas, menyingkirkan, membuang semuanya. Satu demi satu semuanya. Karena Sang Buddha ini meminta kita menjadi makhluk selalu sadar akan pikirannya sendiri. Siapapun yang sadar, siapapun yang tahu akan pikirannya, mereka tidak suka, mereka tidak menginginkan sampah-sampah itu mencelok, lengket di dalam pikiran kita. Mereka ingin membuang, menyingkirkan, membuang dan menyingkirkan semuanya. Supaya pikiran kita bersama bebas dari kegelisahan, bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan. Dengan demikian inilah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak pernah muncul lagi. Tetapi semua ini adalah harapan-harapan kita bersama supaya pikiran-pikiran ini mulai sekarang dibangkitkan dengan energi positif yang kita harapkan, yaitu kita bertekad menjadi makhluk yang selalu sadar akan diri sendiri,
Karena sadar itulah yang akan mendatangkan damai dan hening. Maka itu inilah kata-kata yang harus kita bangkitkan berulang-ulang. Sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Lalu cobalah untuk mempraktekkan ke dalam pikiran kita bersama. Ketika kita mampu mempraktekkan, cara ini membuat kita lebih positif, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Jalankan. Tidak perlu ragu. Tidak perlu dicap ini agama A, B, C. Tidak perlu. Tetapi yang kita perlu, jadilah makhluk yang selalu tersadarkan. Karena siapapun yang tersadarkan, dengan sendirinya, dia tidak menginginkan sampah, pengotor, penderitaan, tetap mencelok dalam pikirannya. Dia sangat senang dan gembira. Aku buang semuanya. Sampah itu yang tidak ada gunanya. Aku hanya ingin jernih, hening, damai dengan sadar. Damai, sadar, damai, sadar, damai. Ini adalah kunci yang terbaik untuk kita bersama-sama untuk bisa menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kecemasan dengan energi positif, kebiasaan energi positif, otomatis dengan sendirinya kebiasaan energi negatif, kekhawatiran, ketakutan tidak pernah muncul lagi. Maka dari itu, berjuanglah terus-menerus untuk membangkitkan energi positif ini. Ini merupakan jaminan dalam hidup ini Anda akan bebas dari kekhawatiran, kecemasan, kebingungan tidak akan muncul lagi. Yang adanya sadar, damai. Itulah energi kekuatan positif yang akan membuat Anda lebih damai dan lebih bahagia. Mari kita bersama-sama praktekkan, temukan kedamaian dan kebahagiaan itu. Semoga semua makhluk tercapai yang dicita-citakan, hidup tentrem, damai, sejahtera dan bahagia semuanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya bagi Anda yang sedang mengalami banyak masalah pada malam hari ini, kata-kata dari Bante tadi, nasihat-nasihat dari Bante bisa dijadikan sebagai latihan, dan masalah-masalah itu akan Anda lihat dengan dari sudut pandang atau dari sudut pikiran yang berbeda. Memang mind is not everything, but everything is from mind. So mean it's your mind. Jadi pikiran memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu berasal dari pikiran kita. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana menata pikiran kita. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya terima kasih banyak atas perhatian Anda pada malam hari ini. Saya berharap Anda bisa mendapat manfaat dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pada malam hari ini. Dan kata terakhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.